Di sebuah sore yang cerah, di pekarangan rumah Lian yang luas, 3 sahabat karib sedang bermain dengan semangat. Ada Lian, si anak laki-laki yang selalu punya ide-ide brilian. Alena, si anak perempuan yang cerdas dan teliti. Dan Ryan, si anak laki-laki yang energik dan penuh tawa. Hari itu, mereka sedang menggali harta karun di bawah pohon mangga tua. Aku menemukan sesuatu, seru Ryan. Tangannya yang penuh tanah memegang benda logam berkarat. Lian dan Alena segera mendekat. Setelah dibersihkan, benda itu ternyata adalah sebuah robot kecil seukuran boneka. Robot itu tampak usang dengan beberapa kabel terurai dan matanya yang mati. Sepertinya rusak, kata Alena sambil memeriksa robot itu dengan teliti. Lian tiba-tiba teringat akan alat-alat elektronik kakeknya di gudang. Kau tahu, kita bisa memperbaikinya. Mereka bertiga membawa robot itu ke gudang. Lian mencari obeng, Alena membaca buku panduan elektronik kakek, dan Ryan membantu memegang komponen. Dengan kerja sama tim, perlahan tapi pasti, robot itu mulai menunjukkan tanda kehidupan. Sebuah lampu kecil berkedip di dahinya. Lalu, matanya menyala dengan warna biru terang. Selamat datang, kawan-kawan. Namaku Kiki, robot kejujuran. Suara robot itu terdengar renyah dan ceria. Misiku adalah mendeteksi kebohongan. Lian, Alena, dan Ryan saling pandang, terkejut sekaligus penasaran. Mereka baru saja menemukan teman baru yang sangat unik. Lian, Alena, dan Ryan sangat gembira memiliki teman baru seperti Kiki. Mereka membawa Kiki ke ruang keluarga untuk bermain bersama. Awalnya, mereka menguji Kiki dengan pertanyaan-pertanyaan lucu. Kiki, apakah aku memakai topi? Tanya Ryan sambil menunjuk topinya. Benar, Anda memakai topi, jawab Kiki. Lampu di dadanya menyala hijau. Kiki, apakah aku bisa terbang? Tanya Alena. Tidak, Anda tidak bisa terbang, jawab Kiki. Lampu di dadanya masih hijau. Mereka tertawa geli. Kiki memang hebat. Tapi kemudian kejadian kecil mulai terjadi. Suatu hari, Ibu Lian membuat kue coklat lezat dan meletakkannya di meja. Ibu berpesan agar mereka tidak menyentuhnya sebelum makan malam. Namun, Ryan yang paling tidak sabar. Diam-diam mengambil satu potong kue dan memakannya. Ketika ibu datang dan bertanya, siapa yang mengambil kue coklat? Ryan ragu-ragu. Bukan aku, Bu, jawab Ryan sambil menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, lampu di dada Kiki yang kebetulan ada di dekatnya berubah menjadi warna merah menyala. Dan terdengar suara bibu yang gikos. Ryan terkejut, begitu juga Lian dan Alena. Mereka tahu. Itu berarti Kiki mendeteksi kebohongan. Ryan menunduk malu. Maaf, Bu, aku yang mengambilnya. Aku Ryan pelan. Ibu Lian tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Ryan, asalkan kamu jujur. Sejak kejadian itu, Kiki menjadi semacam pengingat bagi mereka. Lampu merah Kiki seringkali muncul saat mereka mencoba menyembunyikan hal kecil. Seperti siapa yang menjatuhkan pot bunga atau siapa yang belum membereskan mainan. Perlahan, Lian, Alena, dan Ryan mulai menyadari betapa pentingnya kejujuran. Bahkan untuk hal-hal sepele, Kiki tidak menghakimi, ia hanya menunjukkan kebenaran. Mereka jadi lebih hati dengan perkataan mereka. Suatu sore, Lian, Alena, dan Ryan sedang mengerjakan tugas kelompok menggambar peta desa. Lian yang paling jago menggambar. Tidak sengaja menumpahkan segelas air ke atas peta yang hampir selesai. Peta itu basah kuyup dan tintanya luntur. Lian sangat sedih dan panik. Ia tahu mereka harus menyerahkan tugas itu besok pagi. Chidaki, bagaimana ini? Lian menunduki hampir menangis. Alena dan Ryan juga ikut sedih. Mereka tahu Lian tidak sengaja, tapi peta itu benar-benar rusak. Kita bilang saja kucing yang menumpahkannya, usul Ryan.
Meskipun ia tahu itu tidak benar. Kiki, robot kecil yang selalu setia menemani mereka, sedang duduk di meja. Ryan melirik Kiki. Lampu di dada Kiki belum berubah warna. Tapi Ryan tahu jika ia mengatakan itu, lampu Kiki pasti akan merah menyala. Alena memegang tangan Lean. Lean, kita harus bilang yang sebenarnya pada Bu Guru, kata Alena lembut. Ini kecelakaan dan Bu Guru pasti mengerti. Lean menatap peta yang rusak, lalu menatap Alena dan Ryan. Dan akhirnya Kiki, lampu di dada Kiki masih hijau, menunggu keputusan mereka. Lean menghela napas panjang. Kalian benar, kata Lean, lebih baik jujur. Aku akan bilang pada Bu Guru bahwa aku tidak sengaja menumpahkan air. Keesokan harinya, dengan hati berdebar, Lean menceritakan kejadian itu pada Bu Guru. Ryan dan Alena berdiri di sampingnya, memberikan dukungan. Bu Guru mendengarkan dengan sabar. Terima kasih sudah jujur, Lean, kata Bu Guru sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kecelakaan bisa terjadi. Yang penting kalian sudah berusaha. Kita bisa mengerjakannya lagi nanti, bersama-sama. Lean merasa lega sekali. Meskipun mereka harus mengulang tugasnya, rasanya jauh lebih baik karena sudah berkata jujur. Pulang sekolah, mereka menceritakan semuanya pada Kiki. Lampu di dada Kiki tetap hijau. Kiki, kami sudah jujur hari ini, kata Alena. Kiki mengedipkan matanya yang biru. Hebat, kalian sudah belajar bahwa kejujuran itu penting. Bukan karena takut lampu merahku, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lean, Alena, dan Ryan tersenyum. Mereka bukan hanya memiliki robot ajaib yang mendeteksi kebohongan, tetapi juga belajar bahwa kejujuran sejati datang dari dalam hati mereka sendiri. Kiki telah mengajarkan mereka pelajaran paling berharga tentang persahabatan dan kebenaran.